bulan April tahun 75 saya pulang dari Kalimantan, pulang pelayanan. Bapak Dolfi juga bersamaan bulan April dari Papua sini, dari Jayapura ke LBTC. Ketemu kami di sana. Tahun 76 bulan Desember kami ditamatkan. Tadinya saya mau ingin pulang ke Kalimantan lagi karena udah menyatu dengan masyarakat di sana. Akhirnya ada keputusan Roh Kudus, saya harus ke Papua, Irian Jaya ya waktu itu ya, Irian Jaya. Ya sudah, saya terima karena saya roh itu lembut. Saya punya roh lembut, penurut gitu. Jadi ya sudah, saya pergi saja sendirian naik kapal Tombatu dari Perak ke Papua ini 12 hari. Semua pelabuhan disinggahi. Di sini saya akhirnya diterima oleh keluarga Pak Kris Solosa, tapi karena mungkin mereka merasa saya ini orang Jawa, rambutnya lurus, tidak bisa hidup dengan mereka, jadi saya dititipkan di gereja Kristus Gembala, Kabar Mempelai. Saya langsung tulis surat ke LBTC, saya tinggal di sini saya ceritakan semua perjalanan saya. Terus teman-teman di LBTC itu peka, langsung mereka tulis surat melihat penglihatan saya hidup di sangkar emas, tapi seperti seekor burung yang tidak bisa bergerak. Karena kepekaan mereka, ya sudah, kita kalau roh peka kan pasti harus ada sambung roh toh. Jadi akhirnya saya minta izin sama pendetanya di situ. 3 bulan saya di sana. Memang enak. Waktu itu LBTC tidak kirim uang juga, saya mewah karena saya dikasih uang sama mereka. Tapi tujuannya kan bukan karena kemewahan itu ya. Terus akhirnya saya pergi minta izin sama pendetanya, saya mau menyatu dengan saya punya teman-teman yang satu visi. Itu bulan Mei. Januari sampai Mei itu berapa bulan? Berarti 5 bulan ya? 4 bulan lah, saya 4 bulan, kan Januari baru masuk. Bulan Mei saya pindah ke rumah Jalan Nuri, ditemani oleh istrinya Pak Kone, Otovina Bles, Mama Salo ini di rumah sebelah dengan Deborah masih kecil. Terus ini Justus, Fransna, Otovianus Bles, Tobias. Itu sekarang disebut Bapak Tobi itu, Tobias, Bapak Dolfi. Terus siapa lagi? Pak Kris menyingkir dengan anak-anaknya ke Jalan Baru, ke dulu bilang London ini ke Demak 2 Pantai, karena merasa sudah banyak. Bulan Juli itu sekitar tanggal 4 atau tanggal 5 kami mulai persekutuan doa ya, Mama Salo ya, persekutuan doa. Maka mulai Tuhan bekerja dengan rohnya ini, sampai setiap hari hadirnya bertambah. Tadinya hanya 9 orang, muncul lagi 12 orang, besoknya lagi 14 orang, besoknya lagi sudah semakin banyak. Ruangan itu sudah tidak muat. Tetangga-tetangga di Jalan Nuri itu roh Tuhan tuh membuat mereka tertidur pulas. Kita persekutuan sampai jam 3 pagi. Bersamaan lagi dengan memulainya injak tanah ini 77. Saya masuk dari pasar Boswesen itu, saya masuk dari ujung sana, langsung saya masuk tuh sambil saya injak-injak ini, saya bahasa roh terus. Bahasa roh saya injak-injak, saya hanya bilang dalam nama Yesus tanah ini akan Tuhan berikan kepada saya. Saya bilang, Bapak Dolfi dan bilang, yo amin. Dia bilang. Terus pas di menara yang saya punya air, menara air itu, disitulah tanah yang kering. Di sini semuanya adalah bakau. Tanah itu apa namanya? Rawa-rawa bakau. Tapi kami tetap berdoa terus, bahasa roh. Tuhan berjanji, di mana kamu menginjakkan kaki itu tanah yang aku berikan kepada kamu. Udah sampai di situ. Terus firman Tuhan muncul di dalam persekutuan kami. Ada kemungkinan waktu itu 12 orang, termasuk Pak Kone Solosa itu. Kone Solosa ya, Solosa, Bapak Aisaf Kaur, Ibu Martina Kambuaya. Kalau hitung satu-satu masih ingat orangnya. Muncul itu apa? Firman Tuhan tentang Abraham. Jadi akhirnya kami imani tanah ini adalah tanah Abraham. Sejauh mata kamu memandang, itu adalah milik kamu. Tahun 77 bulan Agustus, saya dengan Bapak Dolfi, dengan Pak Frans,
dengan Julianus Solosa menuju ke Ayamaru. Setelah bulan Agustus itu kita bikin KKR di Temenabuan. Saya ditarik sama orang perempuan satu, langsung masuk di pastori untuk diadili. Tapi saya bilang, saya bikin salah apa? Baru kamu bikin saya begini. Hati-hati ya. Sudah, terus Bapak Dolfi lagi tarik saya, jangan dengar mereka, itu bukan kau punya bos, ayo tarik, kita ini hambanya Tuhan. Akhirnya kami tetap jalankan KKR dan dilempari batu sama, ini Neles punya kakak laki-laki kan, nama siapa itu? Nama siapa? Yan kan? Yang dia ada kirim surat kepada Bapak yang di surga pakai kertas tuh. Apakah benar-benar engkau menjawab doaku? Dia bilang gitu. Pas kami persekutuan tuh dia hina-hina kita, tapi tenang saja. Pasti mereka akan dimenangkan oleh Tuhan di seluruh keluarganya. Dan memang benar toh, begitu tahun berapa itu Neles tuh bertobat tuh, seluruh keluarganya bertobat. Terus dari Temenabuan kita ke Ayamaru, di Ayamaru begitu juga ini, termasuk Mama Salo suami nih, wow, tantang kita luar biasa. Ditarik kita untuk diadili di gereja lama yang tadi dilihat di foto itu. Dia bilang, kamu kenapa harus menginjili kami yang sudah menjadi Kristen? Kamu pergi yang gunung biru-biru sana. Di sana masih banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Tapi Bapak Dolfi tenang saja, dia bilang, kami di sini bukan memberitakan Injil, tapi kami ini memberitakan Yesus yang terang itu dan Roh Kudus yang sedang bekerja. Dan tantangan demi tantangan. Terus bulan September kami balik ke Sorong. Kami ditolak oleh orang Wehali. Karena ditolak oleh orang Wehali kan mau menginap tapi ditolak. Jangan menginap di sini, hari masih siang, pergi. Itu padahal sudah jam 5 sore, itu matahari sudah mau tenggelam. Maksudnya tidur di Wehali supaya nanti besoknya ke Temenabuan itu tidak terlalu lama. Pas kami diusir itu, kami mertua saya itu, waktu itu belum mertua, Mama Susana, ajak kita tidur di goa itu, Gunung Botak itu, bukan, Tubirembau. Kita mau diajak di dalam gua Tubirembau, tapi perhitungan saya pasti ada ular. Saya tidak mau. Saya tidur di rumput itu yang kosong itu. Terus, jangan, ini mendung sudah mau turun hujan nih, jangan. Terus saya bilang, mendung, hujan tidak turun. Terus, pasti turun. Tidak turun, Mama percaya saya tidak? Sudah, akhirnya kami tidur di itu kira-kira 25 kali 25 itu Gunung Botak. Kami tidur di situ tuh, keliling itu hujan banjir, tapi di tempat yang kami tidur tidak hujan. Itu baru disitulah Mama Susana bertobat. Benar katanya, apa yang dikatakan hamba penginjil ini benar. Berarti ini yang saya harus ikut. Hari yang kami pulang dari KKR, sudah pulang gini, Bapak Dolfi melamar saya. Di Temenabuan nih Bapak Dolfi melamar saya. Dia bilang, Yul, sini dulu saya kasih tahu satu kehendak Tuhan. Mata saya sudah melotot, kehendak Tuhan apa? Saya bilang gitu. Terus, kita ini melayani Tuhan, ini kehendak Tuhannya pasti Tuhan yang punya rencana pekerjaan Tuhan di dalam hati saya. Terus, ini saya dengar suara Tuhan waktu di Lawang. Memang saya tidak minta, tapi Tuhan kasih tunjuk bahwa Tuhan itu menyediakan kamu untuk saya untuk kamu. Ya ini sudah pelayanan sama-sama ini, saya bilang gitu. Bukan, maksudnya jadi Bapak Dolfi ini juga pikir juga ngomong, karena saya keras tuh ngomongnya. Jadi apa? Maksudnya itu Tuhan bilang kamu itu adalah calon istri saya. Oh, dalam hati saya, Tuhan Yesus digenapi apa ini? Karena pulang dari Kalimantan, saya belum tahu Bapak Dolfi Punama, saya belum tahu juga dia dari mana. Tuhan langsung bilang di depan pintu yang itu dulu, Mami punya kamar itu suamimu, dia bilang gitu. Waduh, saya jantung saya tanya Pak Bidarto, Mas Darto, anak itu siapa namanya? Dolfinus, dia bilang gitu. Bapak Dolfi bilang Dolfinus. Oh, dari mana? Dari Jayapura. Oh, kenapa tanya-tanya? Tidak, tanya saja tuh, saya bilang. Kan kalau belum kenal kan harus tanya. Tapi Mas Darto tidak terlalu mikir di hati ya, sambil lalu kan, memang kita memang orangnya begitu. Saya juga orangnya kan suka guyon-guyon, jadi
Ya terus saya bilang 3 hari saya berdoa puasa, nanti menunggu jawabannya, baru saya kasih iya atau tidak. Tahu-tahu gini, Tuhan bilang memang itu suamimu. Jadi Bapak Dolfi dari arah ini asrama polisi itu terus menuju ke rumah sakit yang Teminabuan itu, ketemu saya di situ, saya di rumah Pak Koromari. Tuhan bilang ya toh? Kok tahu? Saya dengar dari Tuhan. Tuhan bilang ya toh? Saya tertawa saja. Langsung saya tulis, Mas Darto ini tujuannya apa sih mengutus saya ke sini nih? Maksudnya mau dijodohkan sama Dolfi ya? Saya bilang gitu. Tapi Mas Darto diam-diam saya, tapi Ibu Karso yang ngamuk ke Pak Darto. Akhirnya sudahlah. Tahu Pak Obed ini, Obed Billy Danggawolu itu dia dari LBTC langsung ke Jayapura, baru dia bilang saya dapat mandat dari Bu Karso. Tuhan bilang sama Bu Karso, katanya kalau kau menikah di Jayapura saja, tidak boleh menikah di Jawa. Nah, saya itu orangnya paling takut sama Tuhan daripada manusia toh. Tuhan bilang begitu. Iya, Tuhan bilang begitu sama Bu Karso. Ya sudah, terserah aja. Jadi tahun 77 juga bulan Desember itu kami sama-sama ke Jayapura dengan kapal laut, Bapak Dolfi duluan, habis itu saya dengan Ibu Marike dengan Julianus dengan kapal berikut, terus sampai di Jayapura ikuti Bible Camp selesai. Pas saya bicara-bicara begini dengan siapa? Bapak Dolfi, mereka curiga kenapa mereka ini hamba Tuhan pacaran. Terus Bapak Dolfi bilang, mereka ini bukan pacar, mereka ini calon istri saya mau menikah. Karena begitu langsung mereka bilang, ya sudah kalau gitu kita nikahkan. Jadi dinikahkan tuh bagus sekali. Kalau sekarang itu ngumpul-ngumpul uang, kalau dulu tidak. Saya dibikinkan soto itu setengah dram. Iya, soto itu setengah dram, jadi seluruh anggota tubuh Kristus makan itu nasi soto sudah. Terus ini, wah ini yang tidak suka soto bagaimana ya, langsung Bet Mamoto sudah meninggal, lari ke restoran sebelah beli mie goreng itu 10 porsi. Jadi menikah dengan perjamuan kasih yang mendadak begitu. Luar biasa, dan Tuhan pimpin saya sampai setelah menjadi suami istri itu tahun 78 Jalan Nuri sudah tidak muat lagi, pindah ke Jalan Arfak. Ibu Wanani punya rumah di Jalan Arfak. Pak Wanani bertobat tahun 78, ibu lagi semakin berkembang. Ini cari tempat yang luas di mana ini? Terus pinjam gereja Batu Saman di depannya UKA itu. Batu Saman. Di situ semakin banyak sampai ini alhamdulillah Martin Manseri Cakle itu bertobat. Waktu itu Tuhan sediakan tanah di Kampung Kei. Tuhan bilang tidak. Tuhan berikan tanah yang mahal harganya di sebelahnya apa? Itu tuh lapangan terbang itu kilo 8. Tuhan bilang tidak. Tahu-tahu apa? Saya itu dapat penglihatan tuh pacul melayang-layang menuju ke arah Jalan Momoribo nih. Saya tidak tahu yang Jalan Momoribo tuh tembus yang sini. Saya pikir Jalan Momoribo sana, yang sini ya sini gitu. Setelah apa? Sudah kalau gitu diputuskan oleh kebersamaan, oke kita bangun di sini di atas rawa. Jadi setelah bangun di sini itu baru saya lihat, ya ampun, ini dulu yang kita ibadah di ini ada pohon giawas kecil di sini satu toh. Loh ini tempat kita ibadah dulu. Terus loh itu wihara, betul ada. Oh ini sudah tempat yang Tuhan kasih. Tuhan langsung kasih. Om Stop kirim uang dari Amerika itu 1.040.000 rupiah. Wow, waktu itu 1 juta mungkin dengan 100 juta sekarang mungkin. Jadi tahun 77 itu Pak. 79. 1.040.000 rupiah ini. Akhirnya kami bangun rumah ini, modal ada, bangun dan akhirnya manusia bukan semakin berkurang tapi semakin banyak sampai tidak muat. Luar ini semua ada loh. Ini siapa yang bikin dorang datang padahal kami tidak menginjil. Tahu-tahu itu firman Tuhan yang mengatakan 1 kali melahirkan 1 bangsa diselamatkan itu.
Jadi bukan saya dan Bapak Dolfi yang menginjil satu persatu mereka semua, tapi yang kami layani duluan ini satu berakar, satu lagi berakar, dan jadilah tubuh Kristus yang luar biasa sampai akhirnya tahun 79 itu juga kita bangun ini semakin banyak dan terciptalah kehidupan bersama-sama di dalam tubuh Kristus, melayani bersama, hidupnya bersama-sama, kepemimpinan bersama-sama. Sampai tahun 79 ya, kehidupan bersama dalam tubuh Kristus. Tahun 80 saya pindah di Rufe, dari Jalan Nuri saya pindah di Rufe sini. Tadinya hanya tempat untuk ibadah saja, tetapi saya akhirnya tinggal di sini menjaga. Tahun 82 kita bikin KKR, bikin apa? Tenda di sini, bikin tenda, bikin Bible camp berapa hari itu. Zaman dulu kalau pesawat itu lancar itu pasti Papi sudah datang juga itu. Tahun 82 itu hanya dari Manado yang datang berapa orang, dari Jayapura itu. Dulu istrinya Gubernur Patipi itu sempat datang itu. Itu Tuhan menyatakan kemuliaannya itu, semua orang di sekitar sini itu melihat api di atas tenda. Melihat api menyala-menyala. Tuhan bekerja. 82, 83, 84 itu tahun-tahun itu tahun dimana anak-anak di Ayam Maru disesah, disiksa, di apa namanya, dipenjarakan di tempat yang rumah yang itu tuh, yang mereka dipenjarakan dalam 4 kali 6 diisi 40 orang tuh. Di situ disiksa batinnya, ditakut-takuti. Zaman waktu itu Abri memang pegang peranan betul. Pas di sini mengalami kemuliaan yang luar biasa, di sana disiksa. Tetapi namanya pekerjaan Tuhan, semakin kamu siksa, semakin berkembang. Terus itu kan sesuai dengan firman Tuhan tuh, zaman Kisah Rasul-Rasul tuh. Dan akhirnya Tuhan itu memberkati kita bukan hanya rohani saja, tetapi jasmani juga diberkati, membangun gedung di sini yang sekarang ini, yang Bapak Dolfi punya makam di sini nih. Tahun 2005 Pak Andi meninggal Oktober. Itu ditemukan di dalam gennya Pak Andi itu adalah gen suku Benyamin dari bangsa Israel di dalam darahnya. Bapak Dolfi bilang, wow, itu suku Benyamin itu bukan karena dia orang Ayam Maru kah, orang apa, itu hanya karena dia orang tubuh Kristus dan Yesus, yang pokoknya siapapun yang sudah menjadi murid Tuhan bersama-sama di dalam tubuh Kristus, korek saja masing-masing darahnya pasti Israel semua itu. Bapak Dolfi bilang begitu. Jadi bukan karena kamu orang Papua kah, Ayam Maru, tidak, itu karena Yesus. Terus dia bilang, Andi saja dimakamkan di depan gereja, di halaman gereja. Kalau saya nanti dimakamkan di bawah mimbar ini, dia bilang gitu. Ini mimbar ini, dulu podium kecil itu sudah. Terus dia bilang, pegang apa? Podium kecil itu, dia bilang, podium ini sampai gereja besar ini sudah jadi podium ini tidak boleh diganti. Makanya gerejanya besar, podiumnya kecil mungkin itu karena Bapak Dolfi bilang, podium ini tidak boleh diganti. Karena di bawah mimbar inilah saya akan dikuburkan. Gitu. Jadi ceritanya dikuburkan di sini ya karena itu. Jadi pekerjaan Tuhan luar biasa. Berjalannya waktu, akhirnya Tuhan memberkati dengan segala fasilitas, bangunan, Serubabel yang benar-benar setia, hamba-hamba Tuhan yang banyak pengorbanan. Jadi di sini nih bukan hanya Serubabel saja berkorban, hamba Tuhan juga berkorban. Dan jadilah seperti ini.